بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita tingkatkan dan kita perbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kewajiban yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penekanan yang tegas adalah berbakti kepada ayah tercinta kita. Sebagian orang hanya fokus untuk berbakti kepada ibundanya. Tentu ini adalah hal yang baik, yang sangat baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayahandanya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau beserta dengan hartamu adalah milik ayahmu. Dalam sebagian riwayat dari hadis ini disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna abi akhadha mali. Di dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah bahwasanya ada seorang anak datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan ayahnya yang mengambil harta anaknya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak ini, "Idhhab fa'tini ba'abika." Pergilah engkau dan datangkanlah ayahmu kepadaku. Datangkan ayahmu kepadaku. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Innallaha yuqri'uka salam wa yaqulu idza ja'aka syaikhu fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi sami'athu udhunah." Jika ayah dari anak tersebut datang kepadamu wahai Rasulullah, maka tanyakanlah kepada orang tua itu apa yang ada di benaknya, apa yang ada di benak orang tua tersebut yang diucapkan di dalam hatinya dan belum diucapkan dengan lisannya sehingga belum didengar oleh kedua telinganya. Tatkala orang tua tersebut datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma balu ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu malahu." Wahai orang tua, wahai bapak, sesungguhnya anakmu terus mengadukan engkau kepadaku bahwasanya engkau telah mengambil hartanya. Maka orang tua itu berkata, "Is'alhu ya Rasulullah, hal unfikuhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi." Tanyakan kepada anakku wahai Rasulullah, apakah aku mengambil uangnya untuk aku keluarkan untuk diriku ataukah aku berikan kepada salah seorang bibinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'na min hadza." Oke, baiklah, tinggalkan, lupakan tentang masalah ini. Sekarang akhbirna an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak. Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang suatu ucapan yang belum engkau ucapkan, sesuatu ucapan dalam hatimu, dalam benakmu yang belum terdengar oleh kedua telingamu. Maka orang tua tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduna bika yaqinan." Sungguh ya Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan keyakinan beriman kepada engkau. Qultu fi nafsi syai'an ma sami'tuhu udhunai. Aku mengucapkan dalam hatiku suatu perkataan yang belum didengar kedua telingaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul wa ana asma'u." Ucapkanlah wahai bapa, ucapkan isi hatimu dan aku akan mendengarkannya. Maka orang tua ini pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghadautuka mauludan wa muntuka yafi'an tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu." Aku yang mengasuhmu ketika kau lahir, dan aku yang memeliharamu dan memenuhi kebutuhanmu ketika kau remaja. Semua jerih payahku engkau minum, semua jerih payahku engkau minum dan engkau regu sepuasmu. Idza lailatan dhafatka bisukmi lam abad.
lam abid lisukmika illa sahiran atamal mahlu. Bila engkau sakit di malam hari wahai anakku, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir kepadamu. Takhafur radda nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Aku mengkhawatirkan jiwaku disambar maut, padahal aku tahu bahwa kematian itu ada ajalnya. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'ainaya tahmalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit dan bukan engkau yang sakit wahai putraku. Maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Falamma balagatis sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu uamilu. Ketika engkau telah mencapai masa dewasa dan engkau telah menggapai cita-citamu yang dulu, itulah yang kuharapkan darimu. Ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadatan ka'annaka antal mun'imu wal mutafaddilu. Engkau membalas budi baikku dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan kaulah yang telah berbuat baik dan berjasa kepadaku. Falailataka idlam tar'a haqqa abawati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Seandainya engkau tidak memedulikan hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku seperti tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana seorang yang bersikap baik terhadapnya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Wa akhadha bitalabibi ibnihi. Kemudian beliau pun menarik kerah baju sang anak. Kemudian beliau bersabda, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya engkau, jasadmu dan tubuhmu adalah beserta dengan hartamu adalah milik ayahmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Engkau, yaitu dirimu dan jiwamu, tubuh dan ragamu beserta dengan hartamu milik bapakmu, milik ayah kita. Meskipun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pujian setinggi langit dan puisi seindah apapun yang terangkai tetap tidak bisa membalas hak ayah kita yang begitu besar. Dialah sosok yang menjadi tumpuan tatkala kita masih kecil dan remaja, ketika semua orang di sekeliling kita meninggalkan kita dan tidak mempedulikan kita. Dialah sang ayah, pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Perlakuannya dan kasih sayangnya adalah pelita bagi kehidupan putra-putrinya. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan, kepergiannya membawa kesedihan. Ayah adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberi kepadamu tanpa pelit sama sekali dan tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting kau bisa tertawa dan tersenyum. Dia mengorbankan waktunya untukmu. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang Allahu Rabbul Alamin telah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada ayah kita, untuk berbuat baik kepada ayah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami telah wahyukan, telah kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah.
menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada bapak dan ibumu. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai para anak yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi di hadapanmu, di hadapan kita semua ada pintu surga yang terbuka lebar. Di hadapan kita ada pintu surga yang terbuka luas. Dialah ayah kita, dialah ibu kita. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba aw ihfidhu. Ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau. Jika kau tidak mau, tinggalkan pintu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbakti kepada ayah merupakan sebab diterimanya amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang berbakti kepada orang tuanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama para penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah, menjadikan ayah ridha adalah sebab meraih keridhaan Allah, sebab menggapai surga, sebab menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ridha rabbi fi ridha al-walid. Ridha Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berada pada keridhaan sang ayah. Wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Dan sesungguhnya kemurkaan Allah pada kemurkaan ayah. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasanya ayahmu kepadamu. Ayahmu sesungguhnya engkau adalah setetes maninya, engkau adalah belahan jiwanya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya tentang bagaimana besarnya kegembiraan, tingginya kebahagiaan yang meliputinya tatkala ia dikabari bahwa ibumu telah mengandungmu. Ia begitu gembira, begitu senang. Sementara kita masih dalam perut ibu kita masih belum keluar dari dunia ini. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan demi bulan berlalu, maka semakin besar penantiannya menanti kita. Semakin sayang kepada ibu kita karena kita ada di dalam kandungannya. Kerinduan semakin meliputinya, menanti saat-saat kelahiran kita. Ia menghitung hari demi hari, malam demi malam, menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa banyak harapan yang ia gantungkan kepada dirimu. Betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya tatkala engkau akan keluar dari perut ibumu. Tatkala ibu menghadapi kesakitan yang luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas, dengan penuh kegelisahan agar Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan ibumu, agar engkau keluar dengan selamat. Hingga ketika ia mendengar tangisanmu, ia mendengarkan teriakanmu, ia pun tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan, terlalu terharu melihatmu. Kasih sayang yang tiada tara mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira berseri-seri tatkala memandangmu. Jangan kau tanya tentang sayangnya terhadap dirimu. Itulah
hari bersejarah yang tak akan terlupakan dari ingatan ayahmu, sejarah kebahagiaan pertemuan denganmu. Kemudian terus bertambah hari, bertambah pula kasih sayangnya kepadamu, hingga jadilah engkau menjadi nomor satu, prioritas utama dalam kehidupannya. Jadilah engkau yang dilayani di siang hari dan malamnya. Pikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkau yang selalu ditanyakan. Dia bergembira ketika melihat senyumanmu. Dia begitu gelisah dan resah jika engkau menangis apalagi sakit. Ia tidak ingin kau tersakiti sedikit pun hatinya. Teriris-iris jika mendengar tangisan sakitmu. Malam-malam ia lalui dengan bergadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harapan. Semua keinginanmu dipenuhi, cita-citamu selalu diperjuangkan. Ia bahagia dengan bahagianya dirimu. Ayahmu sedih jika engkau bersedih. Betapa banyak air matamu yang terhapus dengan pelukannya. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah. Keringat bercucuran dari peluhnya, itu ia tidak pedulikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda, jadilah dirimu menjadi kebanggaannya. Engkau diceritakan di sana di sini. Ia gembira dengan keberhasilanmu. Ia bahagia melihat derap langkah kakimu. Tahun-tahun berlalu, inilah hasil perjuangannya mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui tatkala mendidikmu, di mana engkau dulu membangkangnya. Betapa banyak gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seindah apapun puisi yang kita persembahkan untuk ayah kita, tidak akan bisa menggambarkan begitu agung dan besarnya jasa-jasa kebaikan ayah dan juga ibu kita. Maka taatlah kepada Allah Rabbul Alamin yang memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita, yang memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Sesungguhnya durhaka kepadanya adalah dosa besar. Menyakiti hati ayahmu adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, salah satunya atau kedua-duanya, janganlah engkau berkata janganlah engkau berkata kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada keduanya. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan berdoalah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merahmati aku ketika masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita selama orang tua kita masih hidup, ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Kita pun juga masih memiliki kesempatan untuk berbakti kepada mereka yang telah meninggal dunia, yakni dengan minimal kita mendoakan mereka, kita bersedekah
atas nama mereka, kita berhaji atas nama mereka, ataupun melakukan ibadah-ibadah atas nama mereka yang telah dicontohkan oleh dalil-dalil yang sahih tentunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna birral walidaini ahya'an wa amwata. Allahumma arzuqna birral walidaini ahya'an wa amwata. Allahumma arzuqna birral walidaina ahya'an wa amwata. Allahumma ij'alna mimman yabarruna walidaihim ahya'an wa amwata. Allahumma a'inna ala birra walidaina ahya'an wa amwata. Allahumma ighfir li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil alaihim ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma askinhum al-firdausal a'la minal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.